Hai, gue Gradi. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan film buatan Indonesia yang sudah gue tonton dan menurut gue kalian juga harus menontonnya. Tenang saja, video ini tidak akan mengandung spoiler tentunya ya guys. Film-film yang gue rekomendasikan ini juga bisa kalian tonton di Netflix. Oke, langsung saja ini dia rekomendasi film buatan Indonesia versi Gradi. Pertama, Imperfect, Karir Cinta Timbangan. Film ini adalah film yang dirilis pada tahun 2019. Imperfect menceritakan tentang seorang perempuan bernama Lara yang diperankan oleh Jessica Mila, memiliki gen gemuk dan kulit sawo matang yang diwariskan dari ayahnya. Sementara adiknya Lulu yang diperankan oleh Yasmin Naper memiliki gen dari ibu mereka, Debbie, yang diperankan oleh Karina Suwandi, yang dimana ibunya dulu adalah merupakan seorang peragawati pada tahun 1990-an. Lara sendiri adalah seorang yang bekerja sebagai manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik. Walaupun Lara sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari lingkungan sekitarnya, tetapi Lara sangat mencintai pekerjaannya. Untungnya, Lara juga memiliki seorang lelaki bernama Dika yang diperankan oleh Reza Hardian yang mencintai Lara apa adanya. Namun suatu hari, Lara mendapatkan tawaran pekerjaan baru dari bosnya yang bernama Kelvin yang diperankan oleh Dion Wiyoko. Dan bosnya mengharuskan Lara untuk mengubah semua penampilan dia kalau jika Lara ingin mengemban tugas yang diberikan oleh bosnya ini. Apakah Lara bisa berhasil mendapatkan pekerjaan baru tersebut? Nonton saja. Erner Prakasa dan Mera Anastasia berhasil menerjemahkan isu yang berat ini menjadi sebuah film yang ringan, yang dimana cerita ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk film ini, Erner Prakasa menugaskan Muhadiri Ako sebagai konsultan komedi. Ako berhasil sukses menaruh jokes-jokes ke dalam cerita ini dengan jokes-jokes ringan, sehingga film ini terasa tidak berlebihan. Terus, di mana jokes-jokes ini diselipkan di dalam dialog sehingga membuat pesan yang kuat tersampaikan pada film ini. Pemilihan aktor pada film ini juga terasa sangat pas, karena semua aktor di dalam film ini dapat membawakan peran mereka dengan sangat maksimal. Film ini dapat dinikmati untuk semua kalangan, terutama kepada remaja dan juga orang tua. Remaja-remaja dapat belajar sesuatu dari Rara dan juga Lulu, bahwa di setiap keadaan apapun pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat kita insecure. Lebih baik kita menerima diri kita apa adanya dan be the best version of yourself. Para orang tua juga dapat menonton film ini tanpa adanya rasa digurui, karena ada hal-hal yang mungkin selama ini orang tua salah terhadap anaknya, seperti yang dilakukan Debbie kepada Lara dan juga Lulu, bahwa ada sesuatu hal yang lebih penting dalam menjalani hidup ini dibalik timbangan, yaitu adalah bersyukur. Oleh karena itu, gue sangat merekomendasikan film ini untuk kalian. Next, kedua, yaitu adalah Mahasiswa Baru. Mahasiswa Baru adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2019 memiliki genre drama komedi. Film ini menceritakan tentang seorang yang sudah memiliki usia lanjut bernama Lastri yang diperankan oleh Widiawati yang ingin sekali memasuki perguruan tinggi. Saat menjadi mahasiswa baru, Lastri memiliki teman yang pertama bernama Dani yang diperankan oleh Morgan. Kedua yaitu adalah Sarah yang diperankan oleh Mika Tambayong. Yang ketiga yaitu adalah Ervan yang diperankan oleh Umay Sahahap. Yang keempat yaitu adalah Reva yang diperankan oleh Sonia Alicia. Mereka pun akhirnya membuat sebuah geng. Geng Lastri sendiri sering membuat keributan dan juga kericuhan di sebuah kampus, hingga membuat anak dari Lastri ini yang bernama Ana yang diperankan oleh Karina Suwandi pusing menghadapi ibunya yang ikut-ikutan bandel seperti pulang larut malam dan juga sering keluyuran. Ini membuat Ana sering memarahi Lastri seperti memarahi anaknya sendiri. Memiliki premis cerita yang sangat menggelitik dan juga karakteristik yang sangat bagus dari seorang Lastri, film Mahasiswa Baru ini dapat menyajikan dengan sangat baik, menghibur, lucu, dan juga menyenangkan. Dengan karakteristik yang apik dan juga penulisan komedi yang sangat segar, serta memiliki momen-momen yang sangat menyentuh dan menimbulkan simpati penontonnya. Film yang dirilis oleh MNC Picture ini pada tahun 2009 ini layak untuk kita tonton oleh semua kalangan, terutama untuk keluarga dan teman-teman kalian. Jadi
gue sangat merekomendasikan ini menjadi film yang bisa kalian tonton juga beramai-ramai. Next, ketiga, Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah adalah sebuah film komedi Indonesia yang diproduksi oleh Star Vision Plus dan dirilis pada 28 Desember 2016 yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Ide cerita dari film ini dibuat berdasarkan dari realitas etnis Tionghoa saat anak-anak yang sudah beranjak dewasa, kuliah tinggi-tinggi, miris, dan ujung-ujungnya bekerja di toko orang tuanya sendiri. Ide cerita ini ditulis oleh Ernest Prakasa dan juga Jenny Yusuf, dan ide cerita ini dikembangkan oleh Mera Anastasia. Film Cek Toko Sebelah tidak hanya membicarakan soal komedi saja, tetapi film ini juga menyeimbangkan antara komedi dan juga drama keluarga. Dari awal durasi, irama musik pada film ini dibangun dengan sangat baik. Selain itu juga, setiap karakter yang ada dalam film ini juga memberikan kontribusi yang sangat kuat. Kisah drama dalam film ini dibawakan dengan sangat bagus dan tanpa adanya pemaksaan dalam cerita. Cinta, tawa, dan keluarga merupakan kekuatan pada film ini. Dari awal film ini sampai akhir film ini terasa sangat asik. Lelucon-lelucon yang dihadirkan pada film ini juga relate dengan kehidupan sosial sekarang dan terasa sangat pas dan tidak berlebihan. Orang Kaya Baru. Orang Kaya Baru adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2016 bergenre drama komedi. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang hidupnya berkecukupan saja dan tiba-tiba mereka menjadi keluarga yang sangat kaya. Ini adalah sebuah film yang sangat unik dan juga menarik karena aktor-aktor dalam film ini bukanlah aktor-aktor komedian ataupun komika. Sehingga yang gua salut dari film ini adalah karena mereka bukan komedian ataupun komika, mereka dapat membawakan peran mereka dengan sangat baik di sini. Ocai ataupun sutradara mereka wajib diberikan tepuk tangan karena berhasil menggarap para aktor-aktornya dan mengarahkan aktornya menjadi lucu walaupun mereka aktor-aktor itu bukanlah komika ataupun komedian. Kualitas akting dari Lukman dan juga Cut Mini sudah tidak diragukan lagi. Dapat dikatakan mereka adalah senyawa dari inti cerita ini. Begitu juga dengan Derby Romeo yang memerankan Duta dan Ralensa sebagai Tika dan Fatih Unrul sebagai Dodi. Acting yang mereka berikan itu terasa sangat effortless, tidak memaksakan untuk menjadi lucu. Dengan begitu, adegan komedi dalam film ini juga terasa sangat natural, sehingga membuat kita nyaman dan juga tenang untuk menonton film ini. Oleh karena itu, gue merekomendasikan film ini menjadi salah satu film yang wajib kalian tonton. Next. Kelima, Target. Target adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang 9 orang yang hendak pergi syuting film berjudul Target dan mereka akhirnya dijebak di sebuah gedung kosong dan tiba-tiba muncul seorang yang bernama Game Master memberitahukan mereka harus mengikuti permainan yang sangat mematikan dalam 24 jam. Akankah mereka berhasil melewatkannya? Tentu saja. Film ini sangat disarankan buat kalian pencinta thriller komedi dan tidak disarankan buat kalian yang tidak suka thriller komedi, walaupun di film ini thrillernya tidak terlalu kelihatan. Film ini juga memiliki cerita yang sangat sulit ditebak sehingga membuat film ini menjadi sebuah film yang sangat unik dan juga menarik untuk kita ikuti dari awal sampai akhir. Film ini juga memberikan kita kejutan sehingga kita penasaran sampai akhir. Dan menurut gua, pengambilan video dan gambar pada film ini juga termasuk sangatlah bagus. Kemudian, jokes-jokes yang ada di dalam film ini mungkin tidak membuat kita semua tertampol oleh jokesnya mereka. Tetapi buat gue sendiri, gue sangat tergelitik oleh jokes-jokes yang ada di dalam film ini. Jadi, ini disarankan buat kalian yang receh-receh ataupun menyukai film thriller komedi. Next, 6. Bucin adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2020 yang bergenre drama komedi. Film ini menceritakan tentang mereka yang merasa bucin, yaitu adalah Jovi yang mendaftarkan adiknya Andovi dan teman-temannya Tommy dan juga Chandra untuk mengikuti kursus anti bucin. Tujuan dari kursus ini adalah untuk membuat dan belajar membangun hubungan yang sehat dan tidak bergantung sebelah pihak saja. Kursus bucin ini dibuat oleh seorang bernama Vania, seorang lulusan S2 psikolog spesialis cinta. Ternyata cara yang dilakukan Vania itu adalah sesuatu cara yang sangat ekstrim dan tidak konvensional. Dia menggunakan konsep escape room untuk menjelaskan tentang konsep cinta, sehingga itu membuat mereka ingin berhenti karena tidak sanggup. Apakah mereka akan tetap bucin ataukah mereka akan terlepas dari bucin itu? Sendiri, Chandra Leo adalah seorang sutradara pada film ini, dan film layar lebar ini adalah film pertama yang diproduksi oleh Chandra Leo. Ini merupakan awalan yang sangat bagus untuk Chandra Leo dapat merilis
film-film layar lebar lainnya. Dan buat yang kalian yang belum nonton, kalian boleh segera nonton film ini. Dan menurut gue juga, komedi itu selera ya. Jadi, buat gue pribadi, gue sangat suka jokes-jokes receh yang ada dalam film ini, sehingga membuat gue menikmati film ini dari awal sampai akhir film ini. Itulah dia rekomendasi film buatan Indonesia versi gue yang bisa kalian tonton di Netflix juga ya. Kalian boleh tulis di kolom komentar rekomendasi film Indonesia versi kalian. Nanti gue bakal baca dan gue jadiin referensi buat menonton. Cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi. See you!